kabar? Oh, Tante Evi puji Tuhan sehat dan Amin, baik. luar Gimana? biasa. Sehat luar biasa. Bersukacita? Amin. Diberkati? Haleluya. Amin. Luar biasa. Ada siapa itu? Ada Koko Hari. Ada Koko Hari. Halo Koko Hari. Anak-anak, kita mau beribadah online pada pagi hari ini. Nggak apa-apa ya, masih terpisah jarak. Kita di sini di tempat yang berbeda, tapi kita mau menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Betul, Tante Verba? Betul, Tante Evi. Yuk anak-anak semua, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada setiap hari untuk kita. Amin. Ya, kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk kita angkat tangannya, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin Tuhan, selalu ada dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu Tuhan Yesus di sepanjang hidup. Katakan dengan iman, besar setiamu, besar setia. Katakan sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Yes, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk anak-anak, kita mau siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Kita mau tundukkan kepala, kita mau lipat tangan. Bapa di surga, betul seperti pujian yang tadi kami naikkan di hadapan Tuhan. Engkau sungguh tetap baik. Sekalipun mungkin kami ada yang sedang sakit, mungkin kami ada yang sedang bersedih hati, tetapi kami katakan Engkau tetap Allah yang tetap baik untuk kami semuanya. Terima kasih, kebaikan Tuhan selalu ada untuk kami semua, untuk anak-anak sekolah minggu GGP Shalom, untuk keluarga, untuk guru-guru semuanya. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis di hidup kami. Pagi ini kami mau belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, beribadah bersama-sama sekalipun ibadah online.
kami terpisah jarak, tetapi kami mau Tuhan yang menyatukan setiap hati kami, menaikkan puji-pujian, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sedari kecil kami mau belajar memberikan yang terbaik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan nyawa-Mu yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante Febe diberkati nggak setiap hari? Diberkati Tante Evi. Wah, contohnya Amin. apa kalau diberkati? Bangun tidur masih diberi kesehatan. Betul. Coba kita nafas barengan. Itu contohnya diberkati. Betul. Ya. Jadi kita harus tetap mengucap syukur. Kita angkat pujian, aku diberkati. Amin. Yuk anak-anak, kita boleh berdiri bersama-sama. Aku diberkati, yes, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, amin. Aku diberkati, yes, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati, tunjuk. Katakan semua kita diberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati ya. Haleluya. Coba Tante Febe tangannya kita lambai-lambaikan, kakinya. Wah, kita angkat-angkat ya. Nah, pujian ini bilang tangan kita yang sudah Tuhan ciptakan, kita kerja buat Tuhan. Ya, lalu kakinya untuk Cari jiwa. untuk mencari jiwa, walaupun sekarang kita belum boleh keluar rumah dulu ya. Kita bisa lewat WhatsApp ya. Iya. Bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Yesus. Yuk, tanganku kerja buat Tuhan. Yang belum bisa kita belajar sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Jadi kita walaupun anak-anak kecil belajar tangannya Buat kerja buat melakukan Tuhan. kerja buat Tuhan ya, melakukan pekerjaan yang baik ya Tante Febe ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mau dengerin apa ya? Dengar firman Tuhan Tante Evi. Betul, firman Tuhan itu penting nggak? Penting. Oh, penting banget supaya kita mau bertumbuh rohaninya. Betul. Ya. Yuk anak-anak, kita tetap mau tenang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan boleh kita dengar. Kita minta pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan itu bertumbuh. Kita menanamkan dalam hati kita, bertumbuh berbuah dalam setiap perbuatan dan perkataan kita dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku mau bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong, Yesus
senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini Tante Eli ditemani oleh seseorang. Namanya Elo. Wah, nama kita mirip ya. Tante Eli dan ini namanya Elo. Nah, teman-teman senang banget hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Kita bisa memuji Tuhan bareng-bareng. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun kita masih terpisah dengan jarak, Tante Eli dan Elo ada di sini, adik-adik semua ada di rumah masing-masing, tapi kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama bekerja untuk kita semua. Elo, kamu sapa dong teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Loh, kenapa lemes kayak gitu sih menyapa teman-teman yang di rumah? Elo lagi sakit. Elo nggak lagi sakit, Tante. Tapi Elo lagi kesel. Elo, kenapa? Kamu kok kesel? Elo kesel, soalnya udah lama Elo kan di rumah terus. Sekarang liburan sekolah juga di rumah terus. Di rumah, Mama sering nyuruh-nyuruh Elo buat bantuin. Elo, anak Tuhan itu kan baik kalau membantu orang tua di rumah. Justru kita harus membantu mama dan papa kita di rumah. Bahkan membantu kakak dan adik kita di rumah. Kenapa Elo kok kesel? Soalnya waktu Elo buat nonton TV dan main game di HP jadi berkurang karena disuruh-suruh sama mama. Ya, itu berarti Elo harus bagi-bagi waktunya. Tapi ingat, waktu itu pernah ya diceritain sama Tante Evi tentang prioritas. Yang harus Elo prioritaskan itu adalah membantu orang tua, membantu papa mama. Baru ketika Elo masih punya sisa waktu, bisa Elo pakai untuk menonton TV, untuk bermain game. Yaudah, gini aja ya. Sekarang Elo dan teman-teman semua yang di rumah, mungkin ada nggak sih teman-teman yang sama kayak Elo? Suka kesel kalau disuruh sama mama, suka jadi marah-marah, disuruh beresin tempat tidur, gak mau males, disuruh bantu cuci piring, gak mau aku lagi nonton. Nah, udah sekarang Elo sama teman-teman di rumah, kita dengerin yuk cerita tentang salah seorang tokoh yang dituliskan di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami supaya kami siap menerima firman Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus yang berbicara atas setiap kami, baik kami di rumah, baik kami dimanapun kami berada, Tuhan Yesus yang berbicara dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini, Tante mau cerita tentang seorang perempuan, seorang ibu yang ceritanya dituliskan di dalam Alkitab. Cerita seorang ibu ini dituliskan di Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Ayo anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitab, boleh dibuka langsung. Kira-kira kita mau menyimak cerita tentang siapa ya? Ya, benar. Ada yang udah nebak nih, cerita tentang Ibu Tabita. Wah, di sana ada juga yang udah nebak cerita tentang Ibu Dorcas. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Ibu Tabita yang dipanggil juga Ibu Dorcas. Jadi sama saja ya, namanya Ibu Tabita atau Ibu Dorcas sama saja. Oke, begini ceritanya. Jadi di sebuah daerah yang bernama Yope, tinggallah seorang ibu bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani biasanya dipanggil Ibu Dorcas. Ibu Tabita ini
terkenal. Orang banyak mengenal Ibu Tabita seorang ibu yang baik hati, suka membantu, suka menolong, suka bersedekah. Apa ya bersedekah itu? Bersedekah itu memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan sukarela. Jadi Ibu Tabita ketika memberi, ketika membantu orang lain, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Ayo adik-adik, kita jangan sampai ya, kita mau bantu orang lain, tapi supaya pengen dipuji. Nah, nggak boleh. Atau, aku mau bantu mama supaya uang jajan aku ditambahin. Nah, itu artinya kita nggak ikhlas, tidak dengan sukarela membantunya. Tapi kita harus membantu orang yang membutuhkan bantuan kita itu dengan sukarela, tidak mengharapkan imbalan. Ya, nah Ibu Tabita ini memiliki kepandaian membuat baju. Ibu Tabita itu membuat pakaian-pakaian, lalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Ibu Tabita ini enggak membuat baju untuk dipakai oleh dia sendiri, tapi dia bagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Suatu waktu, Ibu Tabita ini menderita sakit. Ibu Tabita sakit, lalu akhirnya meninggal. Lalu, orang-orang banyak sedih mendengar bahwa Ibu Tabita meninggal. Akhirnya, Ibu Tabita dimandikan, lalu tubuhnya dibawa ke ruang atas. Orang banyak sedih. Lalu orang banyak mengingat bahwa ada hamba Tuhan, yaitu Om Petrus, sedang berada nggak jauh dari Yope. Om Petrus waktu itu berada di Lida. Akhirnya ada 2 orang yang disuruh memanggil Om Petrus di Lida untuk datang ke Yope untuk berdoa bagi Ibu Tabita. Lalu Om Petrus dipanggil. Dan Om Petrus datang ke Yope. Ketika Om Petrus datang, banyak orang yang berkerumun, sedang menangis, sedang bersedih. Mereka membawa juga baju-baju yang sudah dibuatkan oleh Ibu Tabita. Lalu Om Petrus menyuruh orang yang sedang bersedih, orang banyak yang sedang bersedih itu untuk keluar. Untuk keluar, kemudian Om Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah Om Petrus berdoa, Om Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Saat itu, Ibu Tabita membuka matanya. Ibu Tabita melihat Om Petrus dan berusaha untuk duduk. Om Petrus membantu Ibu Tabita untuk berdiri. Lalu Om Petrus menunjukkan bahwa Ibu Tabita hidup kepada orang banyak. Orang banyak bersuka cita karena Ibu Tabita yang baik hati hidup lagi. Lalu kabar ini didengar oleh orang banyak. Orang banyak menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Karena yang membangkitkan Ibu Tabita yaitu Tuhan Yesus, karena Om Petrus berdoa dalam nama Tuhan. Nah, itu kisah Ibu Tabita yang baik hati. Coba Elo, apa yang bisa Elo pelajari dari cerita Ibu Tabita tadi? Ya, Ibu Tabita orang yang baik hati, suka memberi, suka menolong. Iya, betul. Elo mau nggak seperti Ibu Tabita? Suka memberi, suka menolong. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Elo mau sih membantu orang-orang di sekitar Elo, tapi Elo kan nggak bisa buat baju kayak Ibu Tabita. Elo juga nggak punya uang buat dibagi-bagikan. Nah, memberi itu nggak selalu tentang barang atau tentang uang. Sekarang, kalau Elo ada di rumah, Elo lagi liburan sekolah kan? Waktu Elo banyak di rumah nih.
Waktu Elo buat nonton TV mungkin jadi lebih banyak karena lagi liburan sekolah. Waktu Elo buat main game juga lebih banyak. Sekarang Elo mau nggak memberi waktu yang Elo miliki untuk membantu mama di rumah? Nah, kalau sebentar lagi Elo juga mau masuk ke kelas yang baru, mau mulai tahun ajaran yang baru. Nah, Elo dan adik-adik di rumah itu harus rajin belajarnya. Kenapa? Karena dengan rajin belajar, Tuhan bisa menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan kalau kita punya ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan, kita juga bisa berikan buat orang lain yang membutuhkan. Kita bisa pakai ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Dan banyak lagi, nggak cuma barang dan uang. Adik-adik di rumah dan Elo punya talenta yang Tuhan kasih. Mungkin suara yang bagus, bisa menari, bisa bermain musik. Itu semua bisa teman-teman berikan buat pelayanan, buat menolong jemaat Tuhan. Ya, jadi Elo mau nggak mulai sekarang Elo seperti Ibu Tabita, mau memberi? Ya, Elo mau belajar seperti Ibu Tabita. Elo mau mulai sekarang memberi apa yang Elo miliki. Elo mau membantu mama papa di rumah karena Elo punya banyak waktu sekarang di rumah. Elo juga mau belajar dengan giat supaya nanti besar Elo bisa bantu orang-orang di sekitar Elo dengan ilmu pengetahuan yang Elo miliki. Nah, bagus Elo. Ya, kalau kita mau memberi, itu menyenangkan hati Tuhan pastinya. Karena Bapa kita yang di sorga, Tuhan kita juga adalah Tuhan yang senang memberi. Coba, kita sudah diberi kesehatan, kita diberi berkat. Itu semua pemberian dari Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan memberikan nyawanya sehingga dosa-dosa kita dihapuskan dan kita beroleh keselamatan. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita senang memberi, yang pasti Tuhan Yesus juga senang melihat anak-anaknya. Ya, jadi mari kita memberi lewat apa yang kita miliki, lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Yuk, sekarang kita mau baca ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, ini ayat hafalannya. Ya, Tante Eli buatkan dalam bentuk pakaian supaya adik-adik di rumah juga Elo bisa mengingat cerita tentang Ibu Tabita yang baik hati, yang suka membuatkan baju untuk orang-orang di sekitarnya. Yuk kita baca yuk ayat hafalannya untuk minggu depan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35c. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bisa Elo ayat hafalannya? Elo pasti bisa dong, Tante. Tapi Elo pengen buat pakaian seperti yang Tante Eli punya. Elo pengen ayat hafalannya ditulis di kertas yang udah dibentuk jadi pakaian seperti itu. Oh, Elo mau belajar melipat kertas untuk menjadi pakaian seperti ini? Iya, Tante. Supaya Elo juga ingat terus kalau cerita tentang Ibu Tabita yang pintar membuat baju dan membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, kalau gitu Elo dan adik-adik semua yang di rumah, kita simak yuk cara membuat pakaian dari kertas. Ya, yuk. Ya, adik-adik, ya yang kita butuhkan untuk melipat kertas menjadi pakaian, itu bentuknya persegi panjang ya, seperti ini. Jadi kalau adik-adik di rumah punya kertas yang bentuknya persegi, di sini Tante Eli punya ukuran 20 cm x 20 cm.
ini dibagi 2 saja, digunting, jadinya kita dapat setengahnya. Nah, ya yang kita pakai yang persegi panjang. Nah, sekarang kita lipat kertasnya menjadi 2. Seperti ini. Lalu kita lipat lagi sisi bawah bertemu dengan sisi yang paling atas. Ya, sehingga kalau kita buka kertasnya, ini akan ada 2 lipatan ya, 2 lipatan kertas. Dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, sisi yang paling bawah kita lipat ke bagian tengah kertas. Nah, seperti ini. Lalu sisi yang sebelah kanan kita lipat juga ke bagian tengah kertas. Seperti ini. Dilanjutkan sisi yang sebelah kiri juga. Kita lipat ke bagian tengah kertas. Ya, selanjutnya ini kita lipat serong ya, mengikuti garis tengah tadi yang ada di lipatannya. Nah, kita lipat seperti ini. Yang sebelah kiri juga sama. Nah, seperti ini ya. Lalu, bagian atas kertas kita lipat sedikit aja. Ya, bisa setengah senti atau 1 senti kita lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang. Nah, sehingga belakangnya jadi ada lipatan ya, seperti ini. Lalu, kita lipat serong lagi. Untuk membuat kerah ini ya, untuk membuat kerah bajunya. Nah, seperti ini ya. Sama untuk sebelah kiri juga. Kita lipat miring untuk membuat kerahnya. Ya, sudah. Sekarang langkah terakhir, tinggal kita lipat bagian bawah sampai masuk ke dalam bagian kerah. Nah, ini. Kita lipat ya di sini. Nah, kita masukkan ke bagian kerahnya. Sudah selesai. 1 buah pakaian. Nanti adik-adik bisa tuliskan ayat hafalannya ya di bagian depan bajunya. Selamat mencoba. Yuk, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa yuk buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong supaya kami memiliki kerinduan dan kemauan untuk selalu memberi orang-orang di sekitar kami lewat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, kemampuan, dan semua yang Tuhan berikan bagi kami, talenta, waktu, biar semua kami bisa pakai, kami bisa berikan buat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan, tolong kami dan mampukan setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan kondisi Indonesia dalam ekonomi, dalam penanganan COVID-19, Tuhan Yesus yang tolong, pemerintah yang ada di Indonesia. Juga Tuhan berkati kota Bandung, kota di mana kami ada. Tuhan berkati juga pemerintah, rakyatnya. Tuhan berkati supaya senantiasa Tuhan berikan kesehatan dan kesejahteraan, serta kedamaian di kota ini. Tuhan, kami berdoa buat papa mama kami, Tuhan yang berkati setiap usaha dan pekerjaannya. Tuhan berkati juga buat adik dan kakak kami. Tuhan berkati buat nenek, buat kakek kami, buat seluruh keluarga besar kami. Tuhan yang tolong dan Tuhan yang berkati. Tuhan juga yang tolong setiap kami. Kalau sebentar kami mau masuk
ke dalam tahun ajaran yang baru. Biar Tuhan juga yang berikan kami hikmat dan semangat sehingga kami boleh senantiasa rajin belajar dan memberikan yang terbaik. Biar nama Tuhan ditinggikan lewat apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan buat teman-teman kami yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.